La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang pukulan darbuka di dalam hadroh atau majelis sholawat. Jadi pukulan darbuka di dalam hadroh, pukulannya seperti ini. Ini pukulan pembukaannya. Menurut saya ini pukulan pembukaan yang paling mudah menurut saya. Jadi pukulannya kayak seperti ini. Itu pukulan pembukaan sama pukulan dasarnya. Banyak sih model pukulan dasar dan model pukulan pembukaan, seperti yang sudah kita tahu para master seperti Abdurrahman Al-Habsyi, Master Hasan Erlangga, yaitu Master Hasan Az-Zahir, ya, menggunakan teknik skill yang luar biasa. Namun karena kita semua pemula, atau ini saya buat untuk pemula, jadi pukulannya saya anjurkan, rekomendasikan adalah seperti itu, ya. Ini seperti ini pukulannya, pukulan dasarnya, pukulan pembukanya. Terus kendala bagi pemula atau kita yang baru belajar darbuka adalah kendalanya terletak di jari-jari yang kiri, ya. Terutama lagi yang adalah jari telunjuk, karena jari telunjuk ini adalah jari pertama yang kita gunakan, atau jari pertama yang harus kita lenturkan, begitu, untuk kita pakai buat pukulan di jari kiri kita. Jadi seperti yang kita tahu, jari yang kita pakai itu adalah dua, yakni jari telunjuk sama jari manis. Jadi sebelum kita melenturkan yang manis, lenturkan dulu yang kiri, karena kebanyakan teman-teman pengen langsung lentur dua-duanya gitu. Padahal kita pemula tapi pengen gitu dua-duanya lentur. Jangan. Jadi usahakan lenturkan dulu jari telunjuknya yang kiri, baru setelah lentur baru pindah ke kanan. Baru pindah ke jari manis gitu. Karena kebanyakan kita yang pemula atau baru belajar, ini masih kaku atau masih keras. Maka kebanyakan, dulu saya juga pernah mukul kayak gini. Aduh. Kadang jarinya nggak nyampe ke mikanya. Mentok nih di sana karena terlalu keras, belum terlentur. Kita yang baru belajar atau masih pemula, kebanyakan ketika mukul langsung nempel di sini, kayak cicak gitu, nempel. Dan powernya nggak di sini, tapi di sini. Dengar suaranya, tak tak tak. Itu untuk kita yang pemula. Jadi saya harapkan jangan langsung ke jari manis. Usahakan lenturkan dulu jari yang telunjuk. Ini aja saya berminggu-minggu, bahkan mungkin ya berapa minggu ya, baru bisa lentur yang kiri, yang telunjuk. Ini semakin lentur, semakin suara yang dihasilkan itu semakin keras atau semakin besar. Dan ketika teman-teman sudah merasakan ini sudah cukup lentur atau sudah lentur yang jari telunjuknya, maka baru pindah ke jari manis. Atau digabungin. Jadi PR-nya adalah untuk sebelum ke jari manis, maka lenturkan dulu jari telunjuknya. Dan untuk pukulan pembukaannya itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa menurut saya yang paling mudah itu adalah pukulannya seperti ini. Contohnya selawat satu, ya, lagu Asyikul Mustafa. Ya Asyikul Mustafa,
itu bukan hanya dipakai ya. Anak hadroh pasti tahu kan, ada namanya pukulan pembukaan, ada namanya pukulan setengah, ada pukulan naik dan lain sebagainya. Nah, pukulan pembukaan itu juga bisa dipakai ketika setengah dan ketika naik. Ya, ketika pertama pembukaan ketika lagu baru mau lagu dimulai atau selawatnya dimulai, qasidahnya dimulai. Terus ketika mau ngambil setengah, dan ketika mau naik. Itu jadi pukulan pembukaannya itu bisa dipakai di pembukaan, seperti ya pembukaan seperti namanya, setengah, dan ketika naik. Jadi itu saya rekomendasikan untuk teman-teman supaya jangan dulu memakai teknik-teknik yang skill-skill yang rumit ya, seperti para master kita, karena skill mereka berbeda dengan kita yang baru belajar dan buka, apalagi terutama seperti kita ini yang pemula gitu. Jadi tidak bisa kita berlari kalau kita belum bisa berjalan. Jadi kita jalan dulu, berusaha untuk jalan dulu, baru kita belajar berlari gitu. Pelan-pelan aja. Itu untuk itu saran saya buat teman-teman yang baru belajar atau pemula. Tapi untuk teman-teman yang sudah lama belajarnya atau yang sudah bisa, ya silahkan gitu dipelajari variasinya atau buat variasi sendiri. Itu kan teman-teman sudah paham dan mengerti bagi yang sudah lama. Tapi untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan pukulan seperti itu, dan untuk melemaskan ini, melemaskan atau melenturkan jari-jari telunjuk. Itu dulu PR-nya. Jangan sampai jari telunjuknya belum lentur sudah mau menggunakan jari telunjuk sama variasi jari telunjuk sama jari manis gitu. Karena apa? Nggak bisa dijadikan nggak bisa kita pakai variasi telunjuk dan jari manis kalau jari telunjuk kita belum lentur. Makanya saya sarankan lenturkan dulu jari telunjuknya, baru ke jari manis gitu. Jadi sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.